Udah ya, sekarang hidrolisis garam. Sebelum kita masuk ke materi hidrolisis garam, apa itu hidrolisis? Rekam. Air. Ya, kasar-kasar. Air. Isis. Oh ya. Raya. Ya. Bisa juga bereaksi ya. Jadi hidrolisis garam apa? Garam yang bisa bereaksi dengan Air. Nah, jadi garam itu ada 4 macam. Garam aja. Ya. Garam. Karena asam dan basa ada 2 macam, maka variasinya garam itu kan reaksi antara asam dan basa jadi 4. Yaitu garam yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Ini 4 macam garam ya. Pakai enggak anjir. Garam Pakai ini apa ini? Oh iya deh. yang pertama garam yang Garam kuat berasal dari dari alam. asam kuat Keringat. plus Lawak kita lawak. Bahasa kuat. Asam lemak. yang kedua garam yang berasal dari asam kuat Bahasa lemak. basa lemak. Yang ketiga garam yang berasal dari asam lemak Bahasa kuat. basa. Bahasa lemak. Yang terakhir Asam lemak. Bahasa lemak. Asam lemak. Bahasa lemak. Lemak. Bahasa lemak. Lemak. Ya. Fokus dulu. Nah, garam yang berasal dari asam kuat basa kuat ini pH-nya sama dengan netral. Ada berapa biji? 10 biji ya? Ada cukup 10. Tadi Fatih nggak ada. Ada di tempatnya lain lagi ya? Ada Di dalam. Di gudang di dalam. Di gudang. Ya udah ambil. Satu lagi. Ambil sendiri. Bagi mah. Lagi besar. Bagi mah? Satu sisen satu. Yang barusan ini sabar-sabar. Kiu itu kan 2. Bu, lihat Bu. lagi. Astagfirullah. Bu belum. Berdua. Ya. Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat itu garamnya bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Ya. Nah, garam ini tidak terhidrolisis. 270. Ya. Tidak terhidrolisis dia. Yang kedua, kalau udah siap belum? Siap belum? Garam yang berasal dari asam kuat basa lemah maka pH-nya berapa kira-kira? Logikanya. Garam yang berasal dari asam kuat basa lemah pH-nya kira-kira? Ini tuh. Oh ya. Yang berasal dari asam lemah basa kuat? Ini? Tergantung Nah, ini asam dan basanya tergantung Ka dan Kb. KKB. Kalau Ka lebih besar daripada Kb maka dia sifat asam. Kalau Ka lebih kecil dari Kb maka dia bersifat basa. Nah, garam yang berasal dari asam kuat basa lemah dan asam lemah basa kuat ini akan terhidrolisis. Sebagian atau nyebutnya
Kerja bagus. Kerja bagus. YouTube lu. Kerja bagus. Kerja bagus matang. Nah, sekarang buka halaman 300. Oke, 200. Oh, belakang. 250 ya. Kerja bagus. Gak jelas susah, capek gua. Aduh ya sakit banget. 200. 200. 400 dong. 400. 6 ya. Udah predik coy. Kan kita pernah baca ini ya, belum? Udah. Belajar ininya doang. Udah ini ya? Iya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal langsung ini, berarti selesai besok bisa praktikum. Nah. Belum banyak. Iya. Dikit, Bu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ya, garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Ya. Tidak sabar, Bu. Logikanya Cepat. kan dia simpan asam karena asamnya kuat ya. Iya. Nah, ternyata bukan itu penyebabnya. Kita bisa lihat dari situ juga penjelasannya. Tapi bukan itu penyebab dia bisa bersimpan asam. Apa penyebabnya? Kamu lihat di halaman sini. 3 Ada sound F. Pikiran dia. Sudah belum ya? Nah, sekarang kalian. Kamu baca dulu yang nomor 1 halaman 239. Sendiri-sendiri baca. Kalau nggak baca sendiri, satu baca yang lain ngobrol. Garam yang berasal dari asam lemah. Asam lemah nih ya. Oh, yang ketiga dulu ya. Yang asam lemah basa kuat. Coba baca. Sendiri-sendiri aja. Udah baca sendiri-sendiri aja. Yang keluar semua dalam hati. Udah di itu udah dikasih yang itu nama duplikatnya kan belum tuh. Lihat dulu pusing. Nih CH3COO itu kan kita tahu dia itu bahasa di sama nah itu asam. Ya, yang pertama yang asam lemah basa kuat. Yang nomor 3. Jadi CH3COO ini di sama H2O itu air. CH3COO itu garam sama air. Jadi CH3COOH air rendah kan hanya ada 2 kan. Jadi pahami gitu ya. Jadi ini positif, ini negatif gitu. Gue bener ya harusnya sih bener. A plusnya mbak berapa nih? Ini tuh sebagian ini doang sebagian. Anion tuh ion negatif. Anion ada anoda kutub positif. Jadi kalau negatif pakai kutub positif. Kation kutub ion positif,
ke katoda. Katoda kutub negatif. Anion, anoda, kation kan. Ini Katoda. katodanya itu Katoda kutub. jadi dia Elektroda negatif. Hah? Ini negatif. Anodanya Enggak, anion negatif. Anion negatif, anoda anodanya positif. Anoda kutubnya, Kutubnya. elektrodanya. Jadi kalau di ini logam, nah yang negatif ini yang namanya anoda. Oh, Ya, iya. anoda positif kan? Iya. Anionnya berarti kan yang negatif ke positif, nggak mungkin positif ke positif. Saling tolak. Kalau misalnya itu kan harus kutubnya itu menolak harus dia. beda, Nel. Oh jadi setiap itunya harus beda. Ya, misalkan Kalau kationnya anoda, lo tahu anoda itu magnet yang kayak gini nggak? Yang kotak, ini Jadi positif, yang ini siapa yang negatif. positif? Nah, Anion. berarti yang Karena ngumpul di sini dia kan harusnya bukan yang negatif. terbalikannya kan? Kalau kation, Terbalikannya itu ionnya pasti positif. bukan positif. Ion, di sini ion tuh positif. negatif, gitu. Maka ion positif Tarik ini menarik akan dia. katoda. Ini anion, ini anoda. Iya, kebalik ini Ini anoda, anion. ini anion. Kenapa? Kutubnya. Kutubnya. Pokoknya anion tuh pasangannya arus. Anionnya minus. Ini kation. Ya. Ke katoda. Katoda ini Kutub. kutub negatif. Gimana aku jelasin dulu? Kalau anion, ini anion. Ke anoda. Anoda ini bersifat positif. Itu saling tarik Jadi menarik. biar tahunya. Kan kalau misalkan sama kan tolak menolak dia. Negatif. Siapa yang kesini? Kation. Ini kalian positif, ini kation. Anoda positif. Siapa yang kesini? Yang akan mendekat ke anoda ya anion. Berarti anion yang negatif gitu loh. Nanti kelas 3 ada karet anok atau ada reduksi anoda oksidasi. Ya. Yang penting mah kagak ini aja. Pokoknya kalau Nggak boleh Kayak sama, gitu, nggak boleh ulang. sama. Yang paling bener gue yang megang kamera. Dua itu dikasih kamera ke bahkan Ya. skema pun gak ini. Siapa yang bisa nerangin garam yang berasal dari asam lambung baca kuat? Ara. Yang sudah baca kan suruh ibu baca semua. Sekarang siapa yang bisa nerangin? Ara. Kamu tuh kan kalau baca novel, kamu sudah tuh kamu cerita ke teman seolah-olah teman kamu tuh ngeliat kayak gitu. Bagaimana pelajaran tuh begitu? Kamu baca buku pelajaran, kamu terangkan ke orang tuh sempat ngerti apa seolah membaca. Siapa yang mau coba? Ya, coba cepat. Ara sampai terus tak nonton ya. Paham kok dia jelas. Pakai suara Ra. Nah, ini dia ada reaksi CH3COO. Nah, terus kalau misalkan ini dijadiin dua, dibagi dua kan jadinya kan CH3COOH. Sedangkan kalau ini pusakanya yang OH, NaOH. Nah, kalau misalkan dilihat CH3COO itu termasuk asam atau basa? Asam. Asamnya asam lemah atau kuat? Lemah. Lemah. Nah, sedangkan ini Basa kuat. kuat. Nah, karena ini asamnya lemah, jadi nanti dia terhidrolisis. Nah, terhidrolisis ini akan menghasilkan akan bereaksi dengan air. CH3COO ditambah H2O akan menghasilkan ya CH3COO ditambah H2O akan menghasilkan CH3COOH ditambah OH3. Nah, karena dia menghasilkan OH, jadi di sini bahasanya lebih kuat dibandingkan itu apa H+-nya. Jadi ini bersifat basa yang lebih dominan. Jadi rumusnya ini akan OH sama dengan Wow. Mau dikasih rumus nih. Dia masih masuk ke rumus. Jadi pokoknya yang lemah ini yang akan terhidrolisis. Kalau misalkan di sininya basanya lemah, berarti basanya terhidrolisis. Jadi nanti basanya ditambah H2O akan menghasilkan H+. Jadi H+-nya
asamnya lebih dominan. Sedangkan kalau ini kan yang lemah kan asamnya. Jadi asamnya yang terhidrolisis. Apa itu? Anion, kation? Apa? Kation apa anion? Ini anion. Jadi kalau dari asam lemah ke basa kuat berarti anion yang terhidrolisis. Ya. Kenapa NaOH-nya tidak terhidrolisis? Apa ya? Kenapa NaOH-nya tidak terhidrolisis? Na plus-nya tidak terhidrolisis. Karena dia Karena dia kuat. Hah? Kenapa kalau dia kuat tidak terhidrolisis? NaOH elektrolit kuat, sementara H2O itu adalah elektrolit sangat lemah. Kalau lemah dengan kuat ya nggak mungkin, nggak level. Nggak level. Ya, jadi logikanya gitu. Masa sih orang tua pengetahuannya baik, main sama anak kecil, bukan anak dia, main kelereng. Level nggak? Enggak kan? Karena lain levelnya gitu loh. Jadi kenapa H2O itu dia itu tidak terhidrolisis? Dia ionnya banyak, semua terurai, sementara air yang lemah dia nggak bisa variasi, diabaikan. Gitu. Ya, kalau misalnya kan kamu lihat dalam satu kelas dalam sekolah ini, kan sekolah 3 SMA semua misalnya, ada 2 orang 3 orang anak kecil, dihitung nggak ini? Dari 1000-an kamu datang di kumpul, pas ada 2 orang 3 orang anak kecil, dihitung nggak? Nggak dihitung karena dia terlalu sedikit kan. Nah, itu begitu juga seperti itu ion-ionnya. Paham jadi ini? Jadi Ya. siapa yang lemah? Jadi kalau dia dari asam lemah basa kuat, apa yang terhidrolisis? Asam lemah. Anionnya, asam lemahnya, anionnya. Ya, sisa asam itu. Oke, udah, ya. Ibu nanti belum menerangkan ini ya, ke KW-nya dia langsung kenapa? Langsung menentukan berapa harga OH-minnya. Itu KW per KA, nanti kita belajar. Sudah, yang kedua. Paham nggak yang ini? Ya, jadi pokoknya kalau dari asam lemah basa kuat, yang lemahnya yang bereaksi sama air. Karena asam lemah berarti sisa asam. Ya, sisa asamnya. Ya, negatifnya. Ingetin itu. Ya. Gitu nih. Konsep-konsep kayak gini nih yang kita Itu pahami. yang sisa asamnya. Asam lemah basa kuat, asamnya, Pokoknya asamnya sisanya lemah bukan lemaknya ada hapusnya. segitu ya. Pasti sisa asamnya. Kalau Nah, yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat asam lemah. Siapa mau coba? nggak mau. Yuk, garam yang berasal dari asam Jadi yang kuat terhidrat. basa. Jadi ini sebelum kita nyara lagi ya. Baca lagi yang kedua. Yang kedua, kamu pahami, halo, kamu pahami benar, kamu bisa menerangkan ke orang lain. Nanti kalau sudah bisa menerangkan ke orang lain, itu lengket ilmunya lebih lama. Lengket ilmu itu kalau kita bisa ngajarkan ke orang lain itu lebih lama, lebih lengket, lebih melekat lagi. Penuh banget ya. Satu. Oh, ini Catatan dulu apa belum ya? ini Ananda yang nggak masuk. Yang laki siapa yang nggak masuk? Ini orangnya ada tapi ngaya. Angin-anginan. Sama kalian di Salebi juga masuk. Ada Salebi. Hah? Enggak? Ini yang lain cukup ini. Lakinya 8, 12, 14, 16, 18 orang. Kamu 50-50 ya? Iya. Tuh, lakinya 6 banyak. Coba, yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Asam kuat basa lemah, bagaimana dia reaksinya? Kamu sebenarnya cinta sesuatu nggak punya fokus gitu loh, konsentrasi ini belajar itu.
Jelasin ya. Garam yang berasal dari asam kuat basa 5. Ayo siapa mau coba? Coba, kalau nggak nyoba tuh nggak bisa. Kita itu kalau suruh ke depan untuk maju, memacu otak kita untuk ngerti lebih banyak gitu loh, bukannya makin mandor. Ya mau ibu tuh pengen maju kamu tuh lebih banyak lagi, yang sudah maju lebih paham lagi. Itu kalau mengajarkan ilmu tuh bedanya itu. Kasih ilmu ke orang lain kita lebih paham. Beda dengan ngasih uang. Nah, kayaknya penyimpanan lo penuh deh. Sampai 56 doang ini bisanya. Yang lain coba deh. Iya enggak? Contohnya ambil Nah, yang kedua nih garam yang berasal dari asam kuat basa. Nah, contohnya adalah NH4Cl. Cl min berasal dari apa Cl min? Koyo. Asik banget. Berat ngomongnya. Karena biasa. Asik banget. Perhatikan. Nanti ke depan ibu materi-materi larutan penyangga, materi KSP nanti ibu suruh kamu yang depan ya. Jadi kan nanti kamu ibu bilang tadi dengan ke depan kamu harus maju diri untuk agar lebih ngerti, lebih fokus. Tapi kalau nggak bisa dibantuin kan? Emang apa ya? Emang pernah ibu telan apa? Nggak pernah telan orang. Adik ganti gua aja. Gua siap nih. Kalau misalnya selama ini kalau ibu ngajar banyak yang ibu tahu ya ngajar. Takut lah mati ke depan kacau nih. Dan bisa dengan orang. Masih pakai darah ya. Bibi gua aja di apa? Ayo Dik, jelasin Dik. Jelasin. Ya sudah jadi susah ya. Wah, salahnya Banyak belum bisa pH-nya belum diserahkan. Jelaskan, sudah berikan contoh minimalitas mana pun. Garam yang berasal dari Salam dulu. asam kuat dan basa lemah itu seperti NH4Cl. Nah, itu terjadi karena NH4 plus dan Cl min. Nah, karena di sini plus dan min, ini adalah kation dan ini anion. Ini asam kuat dan ini asam basa lemah. Bisa. Hah? Oh, bisa jadi asam kuat. Cl tuh asam tuh. NH4 tuh pasangannya O. NH plus. Jadinya tuh NH4 asam berbalik. Faisal. Ini berasal ini asam kuat. Saya tuh HCl loh. Nah, kan dia baru tahu sadar dia salahnya dia. Dia kan maju dia tahu dulu. Kalau nggak maju tadi nggak tahu. Berasal dari Bisik wah. basa lemah. Bisik. asam kuat. Ada kado. Tiga temen. Yang kation anion tadi. Asik. Bener-bener. Bisa lagi. Emak gue anjir.
Jadi NH4 OH. Nggak bisa disebut dari situ. Ini lokal langsung. Iya. HCl tambahin kandungan HCl. HCl, nah gitu. Terus bahasa lemah, jadi terhidrolisis bahasa lemah. Astagfirullahaladzim. Jumbat gue lupa. Sebut astagfirullah. Sampai jumpa. Ayo maju. Ramaikan. Nanti berarti perpustakaannya dibagi kelompok dan ada kelompok yang maju ya. Jadi bisa kamu. Oke, jadi kan kita ambil contoh NH4Cl. NH4Cl kita jabarkan kembali menjadi NH4OH dan dengan HCl. Nah, karena ini kan berasal dari asam 14 basa lemah, jadi kita tentuin dan berdasarkan hasilnya NH4OH ini itu bahasanya basa lemah dan hasilnya itu asam kuat. Nah, karena terhidrolisis itu karena yang lemah-lemah aja, jadi karena terhidrolisis itu kan dengan air dan air itu elektrolit lemah, maka dia hanya berlawan matching dengan yang lemah. Nah, kan yang lemah itu basa, maka basa lemah. Nah, maka bisa dikatakan ini NH4OH ini akan terhidrolisis dan juga dengan humus dengan air. Ini akan terjadi jadi intinya kation yang terhidrolisis. Kation yang terhidrolisis. Ya. Inilah pembawa sifat asamnya. Jadi bukan hanya asamnya kuat aja, tapi setelah dia terhidrolisis itu menghasilkan H+, jadi tambah banyak H+-nya. Itulah pembawa sifat asam. Ya. Yang ketiga ini Pak Arif masih ada nggak ya Pak Arif? Nggak ada. Ada. Kayaknya. Ada. Nggak ada ya? Tadi di kelas lain ada tau. Yang kurang banyak. Astagfirullahaladzim. Bisik banget. Kan itu NH4OH di dalam kan H itu materi itu asam basa kemarin dengan materi larutan Ih, bisik banget. Astagfirullahaladzim. itu dari kelas 1-nya. Bawel. Kan dulu belajar elektrolit kan? Ada iya lemah kuat, nah itu asam kuat, asam lemah udah materinya. Nanti kamu pelajarin lagi, ulang-ulang lagi, makanya banyak-banyak ini belajar ya. Nah yang terakhir adalah yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Kita ambil aja senyawanya CH yang asam lemah CH3COO, basa lemahnya Ada 4OH. yang asam lemahnya CN. Nih, CN NH4CN nih, amonium cyanida. Amonium cyanida NH4CN ini adalah ini basa lemah. Ya, si basa dari NH4OH. NH4OH basa lemah. CN ini berasal adalah asam sisa asam lemah ya, berasal dari asam lemah yaitu HCl. Nah, ini lemahnya. NH4 itu basa lemahnya, CN min ini adalah sisa asam dari asam lemah HCl. Nah,
NH4Cl maka dia akan terhidrolisis total. Kenapa terhidrolisis total? Karena NH4-nya negatif, kalau Cl-nya juga plusnya juga bereaksi sama air, minnya juga bereaksi sama air, sehingga dia terhidrolisis total. Jadilah dia misalnya dengan plus H plus H2O menjadi NH4OH dan HCN. Jadi dengan H plus karena dia ini hanya juga bereaksi dengan Cl-nya. Jadi dia ini bereaksi semua dengan air. Kalau ini tadi kan karena ini kan dia positif, yang ini yang sama ini airnya sama, H plusnya nggak ada teman, makanya keluar H plus, jadi super asam. Kalau ini kan dia min ini bereaksi dengan H plusnya, keluarlah yang OH minnya. Nah itu ya, ibu rasa sampai situ aja dulu. Buku paketnya dikembalikan lagi ke perpus ya. Ini buku paketnya. Ayo kita kembaliin perpus dan tidak